Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Tentu saya harap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan istimewa ini kembali kita akan dipertemukan dengan hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa, dan beliau sudah siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan membangun iman kita lebih lagi. Namun dimanapun kita berada, lebih dahulu saya akan mengajak kita semua, mari angkat suara, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Setialah sampai mati. Amin, biarlah kita menjadi wanita-wanita yang meneladani Yesus untuk setia sampai akhir. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Topanglah kami Tuhan seturut dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi wanita yang setia kepada-Mu dan kepada janji-janji-Mu Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami bisa mencerna setiap kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi juga hamba-Mu, agar setiap kata yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah pilihan Engkau sendiri. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom, kaum wanita. Puji Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama dan hari ini saya berdoa saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih lagi sekali atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa kaum wanita ini Engkau memberkati, Engkau buka surga bagi mereka, curahkan hikmat-Mu dan pengertian-Mu supaya mereka bisa menerapkan firman-Mu dan menjadi wanita sejati Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya biar Roh Kudus-Mu Engkau curahkan dan mari ambil alih dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhanku, di dalam nama Yesus Kristus kami doa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita bicara tentang pengharapan dalam musim kering. Kekeringan tidak hanya bisa terjadi pada suatu tanah ataupun suatu ladang yang luas. Namun kekeringan juga bisa terjadi dan dirasakan oleh jiwa dan rohani manusia. Manusia bisa saja menjalani kehidupan di tanah yang kering atau kehidupan yang sulit dan penuh pergumulan. Berbagai cobaan yang berat datang silih berganti dan dapat mengeringkan iman dan kerohanian seseorang. Saat-saat itu biasanya disebut spiritual dryness atau kekeringan rohani. Misalnya seperti Daud waktu ia lari dari kerajaan Raja Saul. Dalam musim kering yang ia lewat, Daud merasakan kerinduannya kepada Allah seperti tanah kering dan tandus yang merindukan air. Sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur 63 ayat 2, firman Allah berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu." Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dalam keadaan kekeringan itu, Daud datang menghampiri Tuhan. Daud menyampaikan ratapannya sekaligus meneguhkan kepercayaannya pada kasih setia Tuhan. Ya saudaraku, saat ini saudara mungkin sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupanmu. Masa-masa ketika saudara rasa jauh dari Tuhan, atau ketika doa-doa saudara seperti tidak terjawab. Musim kering bisa datang dalam berbagai bentuk. Masalah kesehatan, keuangan, relasi, atau bahkan dalam kehidupan rohani kita. Dalam kitab Ayub, kita melihat bagaimana Ayub mengalami musim kering yang luar biasa. Kehilangan semua yang ia memiliki, termasuk kesehatan. Nah, Ayub pasal 1 ayat 21 mengatakan, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap memuji Tuhan meskipun
dalam penderitaan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa musim kering bukan berarti Tuhan telah meninggalkan saudara. Ingat, dalam musim kering, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan saudara. Mungkin semua ini saudara tidak bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Saudara fokus dan mengandalkan pada sumber lain selain Tuhan. Pada akhirnya, saudara menghadapi apa yang saudara mengandalkan. Tidak bisa memberi saudara jalan keluar, kemenangan dan kedamaian. Sebab itu, musim kering bisa menjadi waktu di mana Tuhan ingin saudara semakin bergabung kepadanya. Ya saudaraku, Tuhan juga pakai musim kering untuk memurnikan iman saudara. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, saudaraku. Tuhan ingin membentuk karakter saudara. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Iman yang murni adalah iman yang hanya bergantung, berserah, dan percaya kepadanya. Percaya dan andalkan Tuhan, saudaraku. Tuhan itu dapat dipercaya karena Dia itu setia. Ya, wanita-wanita yang luar biasa ini percaya dan andalkan Tuhan. Tuhan itu dapat dipercayai. Apapun kondisi dan keadaan dan situasi di dalam musim keringmu. Karena Tuhan kita itu setia. Nah, firman-Nya tidak pernah gagal, saudaraku. Sebab itu taruh percaya dan harapanmu di dalam Tuhan. Yang tidak pernah gagal. Satu ayat lagi di sini. Di Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Mengingatkan kita untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengandalkan Tuhan, saudaraku, berarti menyerahkan seluruh hidup saudara kepadanya dan percaya bahwa Dia memiliki rencana yang terbaik untuk saudara. Meskipun saudara tidak selalu memahami caranya, tetapi saudara dapat yakin akan kesetiaannya. Yakinkah saudaraku? Yakin. Saudara hanya perlu percaya kepada Dia yang memimpin saudara. Mengandalkan Tuhan. Bukan hanya dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam ketaatan pada hal-hal yang sederhana sehari-hari. Ya, Lukas 16 ayat 10 mengajarkan kita bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin, saudaraku. Ketika saudara setia dalam hal-hal kecil, saudara menunjukkan bahwa saudara percaya
Tuhan mengendalikan setiap aspek hidup saudara. Nah, musim kering adalah juga waktu ujian untuk melihat apakah saudara tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dalam ujian ini saudaraku jangan lupa setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan izinkan hal-hal terjadi untuk memperlihatkan apa yang sesungguhnya ada dalam hati saudara. Apapun yang sedang saudara alami, Tuhan izinkan agar kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Ya saudaraku, jangan lupa ya, memiliki rasa takut akan Tuhan. Jaga hati saudara dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Dalam musim susah, sekalipun kita harus tetap bertahan dan berhasil untuk melewatinya, pilihan ada di tangan saudara. Ingat, saya selalu berkata, the choice is yours. Pilihan ada di tangan saudara. Pilihlah untuk bertahan dan menang melewati masa-masa susah tersebut, sebab Tuhan tidak pernah merencanakan hal buruk bagi kita. Tuhan punya rencana yang indah dan baik bagi kita. Lihat kepada Tuhan dan nantikan Tuhan. Tuhan lebih daripada sanggup untuk membawa saudara keluar melewati musim kering yang saudara hadapi. Ayo saudaraku, saudara bisa. Nah, ini adalah satu firman yang di Yesaya pasal 40 ayat 31 menyatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pengharapan dalam Tuhan adalah kuasa supernatural yang memampukan saudara untuk melewati situasi apapun dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Dan pengharapan dari Tuhan akan memberikan saudara kekuatan yang luar biasa. Now, firman Tuhan adalah sumber pengharapan saudara. Dan kita mau lihat satu ayat lagi di Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Nah, di sini menyatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Wow, luar biasa. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Dengan terus merenungkan dan memegang firman-Nya, saudara akan diberi kekuatan untuk melewati musim kering. Nah, firman Tuhan adalah makanan rohani yang memberi saudara kekuatan dan kesegaran dalam setiap situasi. Di sini ada Mazmur 119 ayat 105. Nah, di sini menyatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, amin.
firman Tuhan memberi saudara penunjuk dan terang dalam kegelapan musim kering. Amin, saudaraku. Di tengah musim kering yang saudara melewati, ada pengharapan yang dapat saudara temukan di dalam Tuhan. Tuhan adalah sumber air kehidupan yang dapat menyegarkan dan menguatkan saudara. Firman Tuhan dapat menyegarkan hati yang kering dan haus. Artinya, bahkan pada musim yang paling kering sekalipun, saudara tetap bisa mengalami kuasa firman yang menguatkan dan menyegarkan. Peganglah erat firman dalam hidup saudara. Sekarang kita mau lihat di ayat satu lagi, di Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangan panas terik, yang daun tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini ayat ini sama seperti kali di Mazmur kita baca. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Menyadari itu, saudaraku. Tahu dan tahu. Tuhan selalu bersama saudara dalam setiap musim kering. Bahkan ketika saudara tidak merasakannya, Dia setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mengingat bahwa musim kering bukan air dari segalanya. Amin, saudaraku. Bukan air dari segalanya. Ingat, musim kering. Di tengah-tengah musim kering, ada pengharapan yang bisa kita temukan jika kita berakar dalam Tuhan Yesus kita, dalam firman-Nya. Sebab itu, saudaraku, terus berdoa dan merenungkan firman-Nya. Pegang erat firman Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan saudara. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ini satu firman Tuhan yang saya temukan di Hosea pasal 6 ayat 1 dan ayat 3. Mari kita baca. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dia yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada air musim yang mengairi bumi ketika hubungan kita dengan Tuhan bagaikan musim kemarau. Hal yang paling kita rindukan adalah hujan yang menyegarkan. Sama seperti hujan yang menyegarkan tanah yang kering, menyuburkan dan menumbuhkan tanaman. Tuhan pun bisa menyegarkan jiwa kita jika saat ini hubungan saudara dengan Tuhan berada di musim kemarau. Janganlah menjauh. Justru saudara harus berinisiatif mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan turun seperti hujan
apabila kita mau datang dan berbalik kembali kepada-Nya dan mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan muncul seperti fajar setelah kegelapan dan seperti hujan setelah musim kemarau. Ini adalah janji bagi mereka yang mau berbalik kepada Tuhan. So ingat saudaraku, saudara harus ingat poin-poin ini. Dalam musim kering, saudara itu harus tekun untuk cari Tuhan. Persekutuan saudara bersama Tuhan itu betapa penting. Doa dan serahin ke Tuhan, baca firman yang menyegarkan saudara, takut akan Tuhan, dan percaya Tuhan itu gak bakalan meninggalkan saudara, tapi Dia akan membantu saudara. Tapi saudara itu harus belajar sabar dan melewati bersama Kristus, supaya Dia bisa mengajari sesuatu yang luar biasa dalam hidupanmu. So, saudaraku ingat, berdoa, firman Tuhan, takut akan Tuhan, cemplung dirimu dalam musim-musim itu, di dalam firman Tuhan, supaya engkau disegarkan kembali, supaya pengharapanmu hanya di dalam Tuhan. Tadi kita baca Amsal itu, berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu, kekuatanmu, tapi bersandar kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatanmu. Sebab itu saudaraku, mari. Waktu kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan itu selalu menolong kita. Saya percaya saudara itu wanita-wanita yang luar biasa. Dimanapun, apapun engkau lewati, dimana engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Dan mari, saudaraku, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah. Kami berdoa biar surga buka bagi wanita-wanita ini. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu kondisi mereka, Engkau tahu situasi mereka. Roh Kudus, Engkau masuk campur dalam kehidupan mereka supaya mereka mendapatkan jalan keluar darimu Tuhan. Supaya mereka mengikuti langkah-langkah yang Engkau ajari supaya mereka bisa keluar dari musim kering mereka dan menerobos supaya mereka bisa memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi yang hidup. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk yang sakit dalam tubuh jasmani mereka atau emosional mereka, bahkan di dalam finansial mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar tubuhmu ditahirkan oleh Tuhan Yesus pada saat ini. Oleh bilu-bilu Dia engkau sudah ditahirkan. Terimalah kesembuhanmu, terimalah kesembuhan emosionalmu, terimalah kesembuhan finansialmu, supaya engkau bisa mendapatkan terobosanmu. Kami lepaskan kuasa dan urapan-Mu untuk melewati siaran ini, jamah mereka yang mendengar. Supaya kuasa-Mu itu nyata dalam kehidupan mereka, supaya mereka menerobos dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih atas semua yang Engkau sudah berbuat. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati wanita-wanita ini yang luar biasa. Engkau sudah urapi mereka dan mereka pasti mendapatkan terobosan mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Ingat saudaraku, untuk menjadi wanita yang sejati dan juga menjadi wanita yang di Amsal 31, engkau bisa memuliakan nama Tuhan dan baca firman supaya engkau jadi seperti Amsal 31. Saudaraku, jangan khawatir.
Tuhan selalu menyertai engkau. Kalau ada masalah, berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan buka jalan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita temu lagi sekali. Kami mengasihi saudara. God bless you. Until I see you again. Sampai kami jumpa lagi. Bye-bye. Shalom saudara sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja atau dengan melalui scan pada QR Code yang ada di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening dan QR Code yang khusus untuk mendukung pelayanan misi. Juga melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Kabar baik untuk semua lansia, karena setiap bulan di minggu keempat kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu. Jadi bergabunglah dengan kami dalam pelayanan lansia setiap bulan pada pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas Wow, Woman of World, diperuntukkan bagi setiap ibu tunggal dan para wanita yang telah berpisah dari pasangannya. Pelayanan komunitas Wow bertemu setiap hari Rabu di minggu kedua, 3, dan 4 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Komunitas Wow juga mengadakan doa pagi bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan bagi para wanita yang berusia 23 sampai 65 tahun, mari bergabung dalam ibadah kaum wanita yang diadakan setiap bulan pada hari Rabu di minggu pertama pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pastikan saudara hadir dan diberkati lebih luar biasa lagi. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.